Selamat pagi semua, selamat pagi Pak Nyoman. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang kualitas udara buruk Kota Jakarta yang memicu gangguan kesehatan dan penurunan kualitas lingkungan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang LSPB yang akan kami kaitkan dengan wacana yang telah tersedia di EMAS. Yang pertama adalah manusia sebagai manajer alam global, yang kedua manusia sebagai manajer perkembangan teknologi, yang ketiga manusia sebagai manajer kesehatan diri sendiri dan lingkungan, yang keempat manusia sebagai manajer pembangunan, yang kelima manusia sebagai manajer dalam menghadapi isu-isu global, dan yang keenam manusia sebagai manajer dalam penanggulangan bencana alam. Wacananya dapat diakses di EMAS, namun yang dapat saya tarik konklusi dari wacana ini adalah bahwa Kota Jakarta saat ini sedang menjadi kota dengan polusi udara terburuk di dunia, dan hal ini dapat dilihat dari Air Quality Index atau AQI yang dikeluarkan oleh Air Visual pada tanggal 10 Agustus 2019 yang mencapai 170, di mana artinya terdapat 92,4 mikrogram per meter kubik di udara, partikel kecil di udara. Nah, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, standar yang seharusnya adalah 25 mikrogram per meter kubik dalam jangka waktu 24 jam. Dan polusi udara seperti ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, yang diantaranya adalah kendaraan bermotor, asap pabrik, limbah industri, limbah rumah tangga, dan lainnya. Beberapa rencana pun mulai disusun seperti penggunaan mobil listrik, transportasi umum yang ramah lingkungan, pembuatan taman kota, sampai pemilihan tanaman yang diyakini dapat membersihkan udara dalam ruangan. Sekarang saya akan mengkaitkan wacana tersebut dengan LSPB 1, yaitu manusia sebagai manajer alam global. Kualitas udara sangatlah dipengaruhi oleh jumlah populasi manusia yang ada pada daerah tersebut. Jika sebuah kota semakin dipadati oleh penduduk, maka polusi udara pada kota tersebut akan meningkat pula. Dengan jumlah polusi udara yang tinggi ini, maka jumlah penggunaan kendaraan bermotor, baik itu kendaraan umum atau pribadi, akan meningkat karena kendaraan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting di keseharian kita. Dengan meningkatkan jumlah penggunaan transportasi berbahan bakar minyak, maka emisi karbon yang dihasilkan oleh proses pembakaran pada kendaraan tersebut akan dikeluarkan melalui knalpot dalam bentuk asap yang akan menyatu dengan udara, atau bisa disebut juga dengan pencemaran udara. Kita sebagai manajer alam harus menangani masalah ini. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum dan berjalan kaki atau naik sepeda jika jarak yang harus ditempuh tidak terlalu jauh. Yang kedua, saya akan mengaitkannya dengan LSPB 2, yaitu manusia sebagai manajer perkembangan teknologi. Manusia semakin hari semakin berkembang. Sebagai penemu alat-alat canggih, manusia tidak hanya seharusnya melihat dari segi keuntungan finansial yang dapat didapat, namun dari perspektif yang lain, dan salah satunya adalah alam sekitar seperti kualitas udara. Penggunaan bahan-bahan sumber energi yang sedang berkembang dapat berakibat baik secara jangka panjang atau untuk semua orang. Pengurangan penggunaan bahan energi tak terbarukan dari level rumah tangga, sehingga pabrik juga dapat membantu melawan polusi udara, dan juga penyuluhan tentang bahaya polusi udara dan sosialisasi alat-alat ramah lingkungan untuk setiap golongan juga patut diperhatikan. Kemudian terkait dengan LSPP 3, yaitu manusia sebagai manajer kesehatan diri sendiri dan lingkungan. Jadi hidup sehat dengan udara yang berkualitas merupakan sebuah dambaan di tengah kondisi polusi yang semakin memburuk. Kualitas udara yang buruk menyebabkan adanya berbagai masalah kesehatan seperti sakit kepala, asma, gejala alergi, ispa, dan penyakit paru-paru lainnya. Selain itu, pencemaran juga menyebabkan kualitas air bersih semakin rendah dan memicu munculnya berbagai macam penyakit di lingkungan sekitar kita. Untuk itu, kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan agar kita tetap bersih, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan, karena kualitas udara yang baik juga datang dari lingkungan sekitar kita yang bersih. Lalu kita juga harus mengkonsumsi makanan sehat seperti bayam dan tomat di tengah maraknya polusi udara. Yang keempat, manusia sebagai manajer pembangunan.
Polusi dapat menyebabkan banyak sekali masalah pada tatanan hidup masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah menginisiasi suatu pembangunan yang didasarkan riset-riset yang bersifat preventif akan hal-hal yang mungkin terjadi dikarenakan kualitas udara yang buruk. Pembangunan berkelanjutan yang didasari oleh prosedur mitigasi bencana, yang dimana mitigasi bencana itu sendiri mempersiapkan perencanaan pembangunan di masa depan, dan hal yang tak kalah penting adalah peningkatan kesadaran diri dari masyarakat yang nantinya akan memberikan perubahan yang signifikan atas penyelesaian masalah itu sendiri. Dan yang kelima, manusia sebagai manajer dalam menghadapi isu-isu global. Jadi membakar sampah dan pembuangan sampah terbuka juga merupakan dua faktor yang berkontribusi dalam intensitas polusi udara. Untuk itu dapat dilakukan beberapa cara pengelolaan sampah yang lebih baik dan benar. Diantaranya adalah pengelolaan sampah terpadu, yaitu dengan reduce, reuse, dan recycle, mengadopsi teknologi pembakaran sampah tanpa asap, dan mengadopsi teknologi insinerasi yang bertanggung jawab seperti halnya di negara Singapura, sehingga asap yang dihasilkan dapat menggerakkan turbin pembangkit listrik. Dan yang terakhir, LSPB 6, yakni manusia sebagai manajer dalam penanggulangan bencana alam. Terdapat beberapa bencana alam yang dapat diakibatkan dari intensitas tinggi polusi udara. Yang pertama adalah rusaknya lapisan ozon yang mengakibatkan pemanasan global. Pemanasan global membuat bumi semakin panas. Akibatnya musim kemarau menjadi lebih panjang dan mengganti iklim yang sudah ada. Selain itu, pemanasan global juga menyebabkan massa air bumi menyebabkan mencairnya es di kutub utara maupun selatan, sehingga massa air di bumi semakin meningkat dan permukaan air laut juga meningkat. Di samping itu, polusi udara dapat menyebabkan hujan asam yang berbahaya untuk kesehatan manusia, flora, dan fauna. Untuk itu, pencegahan bencana dapat dilakukan dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama, untuk mengurangi intensitas polusi, Komite Penghapusan Bensin Bertimbal atau KPPB mengusulkan Pemprov DKI Jakarta untuk membatasi penggunaan BBM yang tidak berkualitas di Jakarta. Jenis BBM yang dimaksud adalah BBM dengan kandungan sulfur tinggi. Yang kedua adalah untuk mencegah terjadinya hujan asam. Pembangkit tenaga listrik, tenaga batu bara di sekitar Jakarta ataupun seluruh Indonesia dapat menggunakan flue gas desulfurization atau FGD untuk menghilangkan gas yang mengandung belerang dari cerobong mereka. Yang ketiga adalah masyarakat dapat mengurangi polusi udara dengan membangun kesadaran diri terlebih dahulu, kemudian memulai dari hal-hal kecil seperti menggunakan transportasi umum, melarang sesama rumah tangga untuk membakar sampah sembarangan, menggunakan sustainable product, menanam pohonan hijau, hemat energi untuk mengurangi pembakaran fosil, dan lainnya. Sekian dari HG6, terima kasih.